Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku di pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Ya, dia adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Untuk lebih mengenal beliau, mari kita membaca teks yang berjudul Bagong Kussudiardjo. Bapak Bagong Kussudiardjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1954 dan pada 1957 beliau belajar koreografi dari toko tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karya di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di sekolah tari Credo Beksowiromo, pimpinan Pangeran Tedjokusumo. Selama bertahun-tahun beliau menimba ilmu, Bapak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus ke-6. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Pak Bagong ini merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, ataupun kelompok. Berikut contoh-contoh dari tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Ada tari piring dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Ada tari Serampang 12 yang merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada tari payung, kemudian ada tari lenggong, tari janger, tari ketuk tilu, ada tari bambangan cakil, tari zapin yang berasal dari Riau, ada tari gandrung yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian ada tari golek menak. Tari ini merupakan tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari itu berkeringat banyak, sehingga para penari itu sangat memperhatikan kebersihan badannya. Demikian juga kita seharusnya lebih menjaga kebersihan badan kita. Ketika menginjak usia remaja, khususnya pada masa-masa pubertas, biasanya kita banyak beraktivitas sehingga kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kalian tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, maka itu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama dengan teman. Berikut beberapa cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Yang pertama adalah mandi dan menggosok gigi secara teratur. Kemudian yang kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang bersih milik pribadi dan disarankan menggunakan pakaian dalam dengan bahan penyerap keringat. Kemudian yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga atau beraktivitas lainnya. Dan ingat anak-anak soleh, ketika kita keluar rumah, maka sebagai seorang muslim atau muslimah, maka kita harus memperhatikan kondisi aurat atau hal-hal yang tidak boleh nampak di depan mata orang yang tidak layak melihatnya. Misalnya kalau perempuan keluar rumah harus dengan menggunakan jilbab yang menutupi tubuhnya.
Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Ya, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.